sebab Allah mengerti. Sekali lagi, brother sister. Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan, brother sister. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dengan hormat saya persilahkan pihak keluarga dari almarhum Bapak Wandi Prayogo untuk memberikan sambutan kepada tamu undangan. Saya persilahkan wakil dari pihak keluarga, Bapak Jimmy. Selamat malam, Bapak Ibu, brother sister. Terima kasih banyak untuk segala bentuk support buat saya, Mama, Winda, dan keluarga kami. Ada begitu banyak dukungan doa, pikiran, tenaga, moral, material, untuk kebaikan kita semua. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Dan juga bukan cuma di waktu yang terakhir ini, tapi juga sebelum-sebelumnya, waktu Papa masih operasi pertama, saya masih ingat 5 tahun yang lalu, kemudian berangsur sampai pemeriksaan kembali, dan sampai hari ini operasi yang kedua, dan sampai saat ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Saya persilakan lagi, sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan di halaman kedua, Kaulah Harapan di poin 16. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Sama-sama kita naikkan pujian, katakan,
Engkaulah Tuhanku yang menopang hidup kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya silakan untuk duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji hormat kami datang kepada Engkau, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu tahu di dalam kehidupan kami setiap waktu, Tuhan. Kami boleh punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah lupa tentang kami, Tuhan. Tuhan, kami mau mengucap syukur senantiasa, Tuhan. Karena kami senantiasa selalu yakin, percaya kepada Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami, apapun situasi kami, kehidupan kami. Engkau selalu ada, Tuhan. Tuhan, malam hari ini, Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau percaya kepada Engkau. Kami mau menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kami mau menguatkan Jamie, Winda, Ai bersama dengan cucu, keluarga. Bagaimana Tuhan hidup di dalam Engkau, penuh dengan janji daripada Engkau. Kita bersyukur Tuhan, karena Susu Wandi menjadi seorang murid Yesus, mengikuti Engkau. Benar-benar mengambil keputusan menjadi murid Engkau yang tidak mudah, yang saya melihat perjalanan dia, Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena dia boleh di dalam Engkau. Dan malam hari ini kami sebagai satu keluarga mau menguatkan, menghibur keluarga, anak-anak, atau istri. Bagaimana orang-orang yang hidup di dalam Engkau dan memperoleh janji daripada Engkau. Biarlah Tuhan, pertemuan singkat malam hari ini, sharing singkat malam hari ini, firman singkat malam hari ini. Saudara-saudari yang menguatkan malam hari ini, biarlah benar-benar menguatkan keluarga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam untuk kita semua yang ada di tempat ini, ya, baik yang hadir di sini maupun di luar sana. Saya tahu di Zoom, ya, banyak keluarga, teman dari beberapa kota, ya. Saya berterima kasih, mengucap syukur karena kita mau mensupport keluarga, terutama Jamie, Winda, dan Ai. Ya, kita di sini benar-benar mau mensupport mereka. Saya percaya ini adalah kekuatan, ya, sesuatu yang sangat berharga buat keluarga. Saya kenal dengan Susu Wandi, ya. Saya kenal dengan beliau, ya, selama dia belajar firman Tuhan. Saya mengikuti, ya, saudara kita Frans yang mengajar dia, menuntun dia, dan saya melihat perjalanan itu, saya mendengar perjalanan bagaimana dia belajar tentang firman Tuhan, ya, dan dia benar-benar mengambil keputusan, ya, benar-benar mengambil firman Tuhan di dalam kehidupan dia. Saya bangga, ya, karena nggak mudah, ya, ada banyak masa lalu, ada banyak kelemahan.
Tetapi saya lihat bagaimana dia berusaha untuk mengikuti firman Tuhan. Dia begitu mau merendahkan hati dia. Dan saya bersyukur karena Susu Wandi menjadi murid Yesus, menjadi brother, ya, saudara kita di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan, mengambil keputusan untuk ikut firman Tuhan. Itu keputusan yang luar biasa. Saya tahu itu adalah perjalanan yang penuh dengan kenangan, ya. Saya sendiri melihat bagaimana ekspresi dia, ya, bagaimana dia menjawab semua pertanyaan, sharing hidup dia. Itu saya hanya memuji Tuhan. Bagaimana dia pada akhirnya mengambil keputusan menjadi seorang murid Yesus. Dan saat ini dia sebagai anak Tuhan, dan saat ini Susu sudah bersama Bapa di sorga. Kita bersyukur karena dia boleh hari ini bertemu dengan Tuhan kita. Amin. Malam hari saya juga mau membuka firman Tuhan untuk keluarga, untuk semua kita di sini. Bagaimana janji Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Saya tahu secara fisik nggak mudah. Ya, secara fisik buat Jamie, Winda, AI, Owen, Kimi nggak mudah, ya. Secara fisik pasti sedih. Ya, pasti Owen itu anak perempuan. Ya, sangat kehilangan. Ya, saya tahu juga Jimmy, ya, saya hargai dia kuat, tapi saya tahu dia juga merasa kehilangan, ya. Nggak mudah memang, karena memang Pengkhotbah 3 katakan ada waktunya, betul ya. Pengkhotbah 3 katakan ada waktunya. Ada waktu bahagia, ada waktu sedih. Ya, secara fisik saat ini kehilangan seseorang yang kita kasihi, kita sedih. Ya, pasti Jamie sekeluarga, ya, keluarga dari Susu Wandi, saya percaya kita sedih dan merasa kehilangan. Ya, karena terutama buat keluarga, ya, karena dibesarkan dari kecil, ya, dari bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa, saya tahu ada banyak kenangan, ya. Ada masa-masa bersama suka duka, ya. Ada masa-masa kebersamaan, itu pasti ada banyak segudang pengalaman itu, segudang rasa. Ya. Inilah secara fisik. Alkitab katakan kita akan berduka. Ya, kita akan mengalami kesedihan karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Dan itu nggak terlupakan. Ya, saya percaya ada momen-momen nanti kita ingat, Jimmy juga ingat, ya. Tetapi juga yang saya mau kasih tahu adalah ada sukacita secara roh, ya, atau secara rohani ada sukacita. Kenapa? Karena orang yang meninggal di dalam Tuhan dikatakan Yesus menyediakan tempat baginya, betul? Tuhan menyediakan tempat bagi dia. Di Yohanes 14 ayat 1-3. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hari ini, Susu Wandi hidup di dalam Tuhan dan dipanggil. Berarti Yesus sudah menyiapkan tempat buat dia. Amin, jelas banget ayatnya. Yesus sudah menyediakan tempat buat dia, dan Yesus datang ke dunia mengambil Susu Wandi kemarin. Kita bersuka cita secara roh, secara rohani. Secara fisik kita sedih, ditinggalkan, tapi secara rohani kita bersuka cita. Karena saya percaya tempat yang Tuhan sediakan itu jauh lebih luar biasa daripada di dunia. Betul ya? Saya percaya itu yang Tuhan akan siapkan kepada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan.
Susu Wandi sudah menyelesaikan pertandingan iman dia. Karena Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 katakan itu, kita ini adalah dalam perlombaan iman. Betul, kita hidup di dalam dunia adalah perlombaan iman. Ya, dan Susu Wandi sudah menyelesaikan perlombaan iman dia sampai akhir hidup dia. Dia setia menjadi seorang murid Yesus. Saya mau muji Tuhan. Luar biasa. Saya melihat bagaimana Susu Wandi merendahkan hati dia untuk mengakui siapa dia dan mau berubah. Dan saya tahu tidak semua orang mau merendahkan hati atau merendahkan diri untuk memilih ikut arahan firman Tuhan seutuhnya. Tetapi Susu Wandi mampu mengambil semua itu. Dan saya memuji Tuhan. Hari ini Susu Wandi bersama dengan Tuhan. Tempat yang Tuhan sudah siapkan, yang terbaik. Secara fisik, bagi keluarga, bagi kita yang dekat dengan Susu Wandi, saya tahu kita kehilangan. Saya sendiri selalu gundah hati ketika melihat ada orang yang saya kenal, ya pergi meninggalkan dunia, selalu gundah hati. Tapi satu sisi saya tahu, secara roh, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan tempat buat dia. Dan itu yang terbaik. Dan saya bersyukur dan bersuka cita. Dan saya percaya ini adalah apa yang Alkitab kita lihat dari firman Tuhan. Paulus sendiri ya mengatakan itu. Di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. Dia bilang, aku rindu mengenakan kemah baru saya. Ya. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Wow, Paulus sangat mengerti hidup di dalam Tuhan. Seorang yang kenal Tuhan, dia mengerti arti yang Paulus katakan tadi. Bahwa kita tahu di dunia ini adalah pertandingan iman itu. Itulah kenapa kita berkeluh, ya kita bersusah karena ada pertandingan. Tapi janji Tuhan, kemah baru itu adalah sorgawi yang Tuhan siapkan dan Tuhan sudah berikan kepada Susu Wandi. Itu adalah luar biasa. Makanya dikatakan Paulus bilang kita rindu karena dia mengerti hidup di dalam Tuhan. Hari ini buat keluarga, buat Jamie, buat Winda, Ai, semua sekali lagi memang secara fisik nggak mudah, tetapi secara rohani Susu bertemu dengan Tuhan. Bahkan itu adalah tempat yang luar biasa dan suatu saat nanti kita sendiri akan pergi ke tempat itu. Saya percaya orang-orang yang kenal Tuhan, ikut di dalam Tuhan, rindu untuk punya tempat itu. Rindu untuk memiliki tempat surgawi yang Tuhan siapkan. Hari ini Susu Wandi sudah menyelesaikan pertandingan iman dia. Dan dia sudah menempati kemah baru dia. Amin. Saya mau share ya tentang bagaimana percakapan saya dengan Susu Wandi. Ya, kamu tahu, Susu Wandi itu selalu sharing. Yang dia sharing, kalian tahu apa? Dia selalu sharing bangga dengan anak dia. Dan saya bersyukur, saya bangga dengan Jamie. Dia sebut Jamie, ya. Dia bersyukur punya Jamie dan Winda. Dia selalu sharing tentang bagaimana dia bangganya dengan anaknya. Dia bangga sudah memberikan yang terbaik. Dia bangga bahwa Jamie, Winda sudah memberikan yang terbaik buat dia. Dia sangat bangga. Itu yang dia banggakan, kemana-mana itu yang dia banggakan. Ya. Dan saya lihat Jamie dan Winda sudah beri yang terbaik. Ya, saya lihat juga proses bagaimana sampai akhir Tuhan panggil bagaimana kalian juga sudah benar-benar berusaha. Ya, saya juga dengar sharing Jamie bagaimana perjalanan bersama dengan Papa. Ya, dan saya melihat kalian begitu mengasihi
begitu menghargai papa dengan luar biasa, dengan kelebihan dan kekurangan dia. Saya melihat, wow, itu sesuatu yang luar biasa. Buat Jamie Winda, kalian berhasil jadi anak yang membanggakan orang tua. Ya, kalian menjadi anak yang berhasil membanggakan seorang papa dan mama bahkan. Ya, kita pun menjadi bangga, kita juga ikut sukacita. Malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi kita yang masih hidup, Tuhan juga punya pesan buat kita. Alkitab katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena dibilang apa? Di sana kita akan memperhatikan akhir hidup kita. Betul ya? Kemarin juga saya berbicara kepada beberapa, ya saya bilang, kampung halaman kita dipulangi suatu saat nanti. Jadi seharusnya kita sering-sering berkunjung ke kampung halaman untuk melihat situasi. Ya, karena memang itu yang akan terjadi. Ya, karena itulah akhirnya hidup kita. Alkitab katakan di Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkamu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tuhan juga berpesan untuk kita lihat hidup kita. Kita seperti uap, Tuhan akan panggil kita. Ya, yang Tuhan mau pesan adalah apa? Apa yang Tuhan kehendaki kita perbuat di dunia ini. Apa yang Tuhan mau? Itu yang jauh lebih penting, lebih daripada yang lain. Amin. Satu pesan Paulus yang saya mau bacakan buat kita. Di 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Itu Paulus berpesan kepada kita. Kita suatu saat akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dan kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Sekali lagi saya mau mengajak saudara-saudari, mari kita benar-benar memperhatikan hidup kita, hidup di dalam Tuhan. Dan Susu Wandi sudah memberikan contohan yang luar biasa. Sekali lagi saya mau menghibur keluarga Jamie, Winda, dan Ai. Ya, Susu sudah bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah siapkan tempat yang terbaik. Kalian adalah anak yang dibanggakan. Kalian berhasil, kalian luar biasa. Kita juga bangga dengan kalian. Ya, teman-teman saudara jemaat sangat bangga dengan kalian semua. Kita sangat support kalian berdua. Ya, terlebih hari ini secara fisik kita sedih, tetapi secara rohani, secara roh kita bersukacita, bersyukur karena tempat yang dirindukan orang yang mengenal Tuhan sekarang dimiliki oleh Susu Wandi. Amin. Kita akan ambil waktu untuk mendengar sharing dari Jamie tentang Papa. Kemudian juga ada saudara kita juga mau sharing tentang Susu Wandi. Tapi sebelumnya kita tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Sorga, terima kasih buat malam hari ini sekali lagi Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan. Tadi kami bernyanyi karena kami mau percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan kami mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kami, menguatkan keluarga. Mengingatkan kami, siapa kami dan kenapa kami ada di dunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai satu keluarga di dalam Engkau, boleh menghibur Jamie dan sekeluarga, AI juga, memberikan kekuatan buat mereka Tuhan. Memberikan dorongan buat mereka. Dan saya percaya banyak saudara-saudari yang sudah memberikan semangat. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat
setiap kasih kebaikan yang sudah mereka rasakan, kami tahu itu semua daripada Engkau. Tuhan, thank you buat semuanya. Sekali lagi, biarlah Tuhan Kau yang terus pimpin acara mulai hari ini, besok betul-betul berjalan dengan baik. Thank you buat semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan semua kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Dan yang ketiga ada Pemprov. Saya persilakan dari pihak keluarga untuk sharing tentang kisah almarhum semasa hidupnya. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sangat bersyukur kalau kita semua bisa datang. Bagi saya dan keluarga itu adalah satu keistimewaan ya, di tengah-tengah COVID seperti ini kita semua bisa datang meskipun dengan segala tantangan ya COVID. Kami sangat hargai hati kita semua. Yang pertama saya mau share adalah tentang kenangan bersama dengan Papa. Sejak kecil kami tinggal di Kolaka dan saya ingat waktu saya kecil Papa banyak bawa jalan-jalan ya, banyak bawa makan sama-sama, banyak bawa keluar kota. Kesukaannya Papa itu keluar kota. Jadi kalau Mama juga tahu ya, Winda juga tahu. Kesukaan Papa itu adalah dia suka pergi luar kota. Makin jauh dia makin senang. Sangat beda dengan saya. Kalau saya makin jauh saya makin capek. Dia makin jauh makin senang. Dia itu kesukaan dia. Tapi satu hal yang saya belajar dari itu adalah bahwa itulah bentuk dia refreshing. Dan itu juga membantu saya refreshing. Jadi keluar kota itu kita bisa cerita banyak. Itulah waktu saya dari kecil sampai hari ini mengambil waktu dengan dia. Kemudian saya mulai kuliah, saya mulai kerja. Kenang-kenangan yang banyak yang begitu manis adalah pada waktu kami makan sama-sama, kami kumpul keluarga, Imlek, kami kumpul, itu satu kebahagiaan sendiri. Setiap minggu kami kumpul makan, berapa hari kami kumpul lagi makan, kemudian kami sama-sama Owen dan Kimi. Jadi papa mama sama-sama anak dan cucunya. Kami itulah momen-momen bahagianya kami. Dan saya masih ingat ya sebagai orang yang mungkin ya dibesarkan ya dalam budaya Asia ya yang tidak banyak ekspresi. Kami ingat pertama-pertama kami rayakan ulang tahun dengan Papa. Dia sangat tidak terbiasa ya, sangat tidak terbiasa dengan kami ekspresif, dengan kami peluk ya. Ya masa-masa yang indah dan ya tapi kami terus lakukan itu dan kami lihat itu dia di luarnya dia kaku tapi sebenarnya jauh di dalam dia gitu. Kami bersyukurnya itu membantu dia merasakan kasih. Kemudian itulah banyak kenangan manis bersama Papa. Kemudian tahun 2016 saya ingin share bagaimana Papa melewati perjuangan pergumulannya dengan kanker dengan begitu luar biasa.
2016 ketika kankernya ditahu itu sudah stadium 4, dan setelah saya selidiki dan dokter juga kasih tahu hasilnya, ternyata itu sudah stadium 4B, di mana tumornya sudah menjalar bahkan sampai ke hati. Jadi awalnya kanker itu di usus, kemudian ke hati. Itu adalah tahun yang sangat berat buat kami, tapi juga tahun yang sangat berat juga buat Papa. Tapi di tahun itu saya melihat seorang Papa yang dari latar belakang yang tidak kenal dengan Tuhan. Dia sama sekali sangat tidak kenal dengan Tuhan. Saya ingat dia mungkin sambil bercanda juga, dia bilang, apa itu Tuhanmu? Tuhanmu Tuhan bule. Ya, kita orang Congkodan, kau Tuhanmu Tuhan bule. Saya ingat dia bercanda seperti itu. Tapi satu hal yang sangat luar biasa adalah saya percaya momen itu adalah cara Tuhan untuk membantu dia kenal Tuhan. Saya ingat masa itu dia sangat ketakutan, dia sangat berat dia rasa. Dan pertama kali saya ingat dia meminta saya doa. Wow, saya bilang, wah, Papa minta doa ya. Tumben. Kemudian saya memakai waktu itu pada waktu itu saya bawa dia ke Melaka, Malaysia, dan saya pakai waktu itu betul-betul full untuk perkenalkan Tuhan. Saya ingat saya dengan Mama terus berjuang, berdoa buat dia, dan memang setelah operasi ususnya sempat lengket. Lengket itu juga membuat kami khawatir. Tapi setelah itu, karena yang kami lihat adalah Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa. Dan itu membuat Papa satu demi satu, sedikit demi sedikit dia mulai percaya sama Tuhan Yesus. Itulah 2016 operasi pertamanya Papa. Operasi selesai, semua pulang dengan happy. Kami sangat bersyukur Tuhan begitu menyediakan, bahkan Tuhan mendisplay kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Kemudian karena keterbatasan, karena banyak hal, Papa mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kemoterapi yang baru cuma sekali. Itu membuat saya sangat khawatir dan membuat saya terus berdoa. Saya ingat sepanjang tahun 2016 dan 2017, saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong berikan Papa saya waktu. Isi doa saya adalah, Tuhan berikan Papa waktu untuk Papa bisa kenal Tuhan. Dan saya tahu bahwa dokter bilang kalau orang sudah stadium seperti itu, waktunya sisa 1-2 tahun, bisa juga jadi 3 tahun. Ya paling lama 5 tahun. Dan betul, terakhir dokternya yang di Makassar juga bilang, itu miracle, itu mujizat Papa kamu bisa sampai 5 tahun. Ada penyakit seperti itu, harusnya cuma 1-2 tahun dia sudah pergi. Satu hal yang saya yakini adalah Tuhan memberikan dia waktu lebih untuk dia bisa menjadi seorang murid Yesus.
2019 gejala tumor mulai muncul kembali 3 tahun setelah operasi yang pertama. BAB mulai berdarah, dan gejala lainnya mulai keluar. Itu waktu yang saya merasa bahwa waktunya sudah di ujung tanduk. Saya terus kejar untuk belajar Alkitab dengan Papa. Dan saya ingat awal 2019 yang saya sangat hargai dari Papa adalah dia belajar dengan segenap hati. Saya ingat saya awal-awal masih tidak muda, apalagi orang yang sudah berusia. Tapi saya bersyukur bahwa Papa menerobos itu. Saya bersyukur Tuhan juga kasih saya kekuatan untuk terus. Saya ingat mungkin dalam 1 hari, dalam 1 minggu, saya ketemu dia 4-5 kali hanya untuk duduk buka kitab. Tidak mudah, tapi Tuhan buka jalan. Akhirnya dia belajar satu demi satu tahap demi satu tahap. Dia membuka hati dia belajar mencari Tuhan segenap hati, dia belajar baca Alkitab. Papa mungkin secara membaca dia tidak bagus, tapi yang saya hargai adalah dia mau berjuang. Saya belikan Alkitab yang besar, yang sangat jumbo, yang Papa saya tidak besar ukurannya, dia pegang Alkitab saja sudah setengah badan dia. Tapi yang saya hargai dia mau berjuang untuk baca di bahasa Indonesia juga dia terbatas. Saya ingat baca Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Wah saya jelaskan dia happy. Kemudian dia bisa satu demi tahap study Bible dia lewati dan dia betul-betul terbuka dengan hatinya, bahkan hatinya yang paling dalam saya ingat dia terbuka. Di situ saya tahu bahwa itu adalah titik dia mau bertobat. Dia betul-betul bertobat. Dia bahkan saya tahu dia sangat berjuang keluar dari dirinya untuk bahkan meminta maaf sama mama untuk segala hal yang di masa lalu, dengan cara dia meski kaku, tapi saya tahu hati dia di situ dan dia berjuang. Dan dia lakukan itu. Dia buat itu terjadi, make it happen, dan dia duduk, dia bicara. Dan saya sangat ingat dengan support jemaat, ada Pak Pendeta Venho, Ibu Dona, support. Akhirnya juga saya ingat waktu siang itu datang ke rumah. Akhirnya Papa dibaptis 2019 awal, mungkin bulan 3. 1 bulan, berapa minggu setelah dibaptis, saya bawa dia ke Malaysia untuk periksa. Dan betul tumornya muncul kembali. Dan saya ingat masa-masa dia sementara di Sinar, di radioterapi di Malaysia. Saya bantu dia untuk buka Alkitab. Saya ingat dia buka Alkitabnya di handphone. Dan saya masih ingat tanpa saya pun dia buka Alkitab sendiri. Wow, saya sangat memuji Tuhan. Dan sebagai closing, yang saya mau share adalah bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dengan Papa. Dan juga Papa berjuang untuk betul-betul kenal Tuhan. Di ending, di akhir daripada hidupnya, saya sudah tahu 3 bulan yang lalu tumornya muncul kembali. Saya sudah tahu gejalanya. Papa tidak bisa makan. Setiap kali makan cuma 3 sendok. Sangat lemah. Kena COVID lagi bulan lalu. Waduh, saya pikir bagaimana ini. Tapi yang saya lihat adalah Tuhan begitu menyertai dia dan memberikan dia waktu yang ekstra. Dan saya melihat waktu ekstra itu betul-betul saya bantu dia duduk untuk lebih bertumbuh di dalam imannya.
Dan saya bersyukur Tuhan kasih waktu banyak. Dia lewati COVID, dia lewati operasi kedua dengan baik. Sampai hari ini, Papa sudah ada bersama dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, brother sister. Biarlah sharing saya, selain juga saya bangga dengan perjuangan Papa, tapi juga bisa menjadi satu kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya Papa. Terima kasih banyak. Baik, berikutnya mungkin dari Bapak Adi Santoso mau sharing tentang. Baik, selamat malam brother, sister, Bapak Ibu semua. Saya mewakili Kofrans dari Dewa, karena Kofrans malam ini nggak bisa hadir, dia tadi udah bilang katanya. Dia masih agak-agak shock karena semalam ikut membantu mengangkat Susu Wandi, karena mereka sangat dekat. Dan katanya Kofrans bilang besok dia akan datang, besok pagi. Mewakili Koko Frans, dia mengatakan bahwa Susu Wandi ini orang yang sangat care. Dia mengatakan bahwa Susu Wandi ini setiap kali kalau ada pertemuan atau itu ibadah dan tiba-tiba Zoom-nya bermasalah, dia langsung telepon. Dia nggak membiarkan kemudian meninggalkan, tetapi justru dia berusaha untuk gimana bisa juga ikut bersama-sama dengan para pria ilahi wanita Allah yang lain. Dan banyak hal juga yang Susu Wandi katanya sangat care kepada orang lain. Saya ingat betul waktu Susu Wandi dibaptis, saya jadi merasa bahwa wow, perjuangan dari Bro Jimmy agar bisa papanya belajar Alkitab akhirnya tercapai. Dan saya tahu itu tidak gampang. Bro Jimmy berdoa begitu lama dan juga berjuang begitu lama. Tetapi akhirnya iman dari Bro Jimmy, iman dari Siswinda membantu Susu Wandi bisa seperti yang Bro Jimmy tadi katakan, bisa masuk ke dalam hatinya dan dia bisa menemukan apa itu pertobatan. Dan berusaha keluar dari sifat lama atau kekurangan-kekurangan yang dia rasa tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita merasa sangat kehilangan pasti ya, apalagi di Piwa, karena Susu Wandi ini sangat care. Tapi kita percaya juga bahwa setiap orang pasti akan ada waktunya kembali kepada Tuhan, karena dia pemilik dari hidup kita. Dan Susu Wandi sudah kembali bersama dengan Tuhan dengan kisah yang begitu indah, yang bisa dinikmati, bisa dilihat, bisa diingat dan dikenang oleh begitu banyak kita. Bahkan juga bagaimana Susu Wandi bisa tetap setia sampai akhir, setia sama Tuhan, setia dengan keluarga. Dan saya juga merasa Susu Wandi beruntung karena bisa membesarkan seorang pemuda yang luar biasa namanya Jimmy. Kita kemarin siang jam 3 sampai jam berapa Pak? Setengah 7, jam 6. Kita Zoom, dan nyangka bahwa kita Zoom-nya jam 3, tetapi Siswinda dari mobil, dan nyangka ternyata Siswinda sedang pergi belikan es putar untuk Susu Wandi. Katanya sudah coba di beberapa tempat, tapi dia tetap minta yang di Opu. Dan ya sudah, Bro Jimmy sambil ketawa-ketawa, ya kita belikan karena dia kepingin yang itu, padahal udah dicobain yang lain-lain. Nggak sangka bahwa itu adalah permintaan terakhir dia dan masih dilayani dengan baik oleh anak dan menantu. Tiba-tiba jam 7
7.30, jam 8, jam setengah 9 kayak. Bro Jimmy tiba-tiba langsung hilang dari layar Zoom, dan ternyata Susu Wandi sudah hampir pergi, dan akhirnya dia pergi. Ngerasa bahwa situasi yang sangat kaget, apalagi anak kandung ya, atau AI ya, pasti sangat kaget. Harapan saya dan brother dan sister semua tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk Susu Wandi. Mungkin buat kita berbeda, tetapi jalan Tuhan pasti yang terbaik. Dan kita tetap mendukung Bro Jimmy dan si Swinda, karena mereka bilang bahwa sejak 2017, nggak tahu kalau saya salah, tolong dikoreksi, Tuhan sudah memanggil terus untuk bisa melayani Tuhan. Dan katanya beban itu tambah berat, tantangan tambah banyak. Tapi akhirnya ngambil keputusan juga mau melayani Tuhan. Bangga dengan hati, Bro Sits. Kita siap untuk dukung. Itu aja mungkin. Thank you. Terima kasih buat Bapak Adi untuk sharingnya, mewakili Bapak Franz. Bapak Ibu, saya mengajak kita sekali lagi memuji Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan di lembaran teks di nomor 6. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku. Harapan, mari sama-sama kita katakan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan dari masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
persilakan untuk Bapak Pendeta Penho untuk memimpin kita dalam doa untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Mari kita tutup ibadah penghiburan kita malam hari di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorga, kami saat ini kembali datang dan tak henti-hentinya Tuhan. Kami kembali untuk terus memohon kekuatan, penghiburan, semangat, dan iman daripada Engkau. Tuhan, tadi kami sudah menyaksikan, mendengar bagaimana kesaksian dari teman, dari Jamie, bagaimana perjalanan hidup seorang papa yang luar biasa. Kami hanya memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah malam hari ini memberikan satu kekuatan, memberikan kesan yang luar biasa buat keluarga, satu kebanggaan. Memiliki papa yang luar biasa, dan biarlah momen ini terus diingat, senantiasa membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Engkau. Kami sebagai satu keluarga di dalam Engkau mau terus senantiasa support Jamie, Winda, AI, Owen, Kimi, Engkau. Kami mau support mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih buat mereka sebagai satu keluarga kami juga Tuhan. Kami bangga dengan mereka. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersama-sama sehati sepikir di dalam Engkau. Kami mau serahkan hari ini, besok akan dimakamkan. Biarlah Tuhan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai. Saya persilakan kepada. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Sekali lagi terima kasih buat para hadirin tamu undangan yang luar biasa sudah mensupport keluarga. Dan juga saya ingin umumkan buat kita besok pengumuman untuk ibadah penutupan peti besok hari Rabu tanggal 21 Juli bertempat di Budi Luhur Infantry di tempat ini juga. Tepatnya ibadah akan dimulai pada pukul 1.30. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Turut berduka cita, Jim. Keluarga, teman semua, terima kasih banyak ya untuk waktunya, untuk dukungannya buat kami sekeluarga, buat saya, Mama, Winda. Kami merasa sangat dikasihi, kami merasa sangat disupport oleh kita semua. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya. Oh, ada, oh ya. Untuk brother sister, untuk Mama Henny, untuk Ai Meli, terima kasih. Ibu Jojo, terima kasih. Untuk Pandi, terima kasih ya, Pandi. Untuk keluarga besarnya Sekung, keluarga besar Sekung, terima kasih banyak. Untuk Bro Irwan, terima kasih. Untuk Ko Jeffrey, terima kasih. Becim, turut berduka cita ya. Terima kasih Ko Jeffrey. Thank you. Untuk Angking, Angku, keluarga Ji, terima kasih semua. Becim, turut berduka cita ya. Tuhan menguatkan semua keluarga Becim ya. Amin.
Bang, Becim, turut berduka cita ya. Ini terima kasih ya. Sama-sama, Bang. Bang, Bekeng, turut berduka cita ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, Bang. Dii, terima kasih ya Dii. Duka cita ya. Ya, CC ya Ya, Dii. ini Cimo. AI turut berduka cita ya. AI turut berduka cita. Oh iya. Celinda ya. Yuli. Oh, Ceyuli. Ya. Ini tadi Ya, anu ya. Terima sebelah kasih ya. rumahnya Cimo. Dekat rumahnya Cimo. Iya. Petro. Oh, Ceyuli. HPP Aksa. Tetangganya Mama. Ya, tetangga. Tetangga. Fanfan, Oh, Fanfan turut berduka cita ya. oh, iya Dicim. Ime, ya. Turut berduka cita Ime. Terima kasih Dicim. Ya. Ai Magda, terima kasih ya. Pak Yudi, Ibu Besi. Oke. Turut berduka cita ya. Aimeke, Bro Jemi. Terima kasih ya. Bang, Ji, terima kasih. Bang, Becim, terus penanggungan ya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan. BC Amin. sudah diterima Amin. Tuhan Yesus di surga. Amin. Ya, kuat ya, sehat selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Tuhan Amin. berkati, Tuhan lindungi Becim, Fanfan sekeluarga ya. Kuat Amin. ya, terus penanggungan, jangan susah nak. Ada Tuhan Yesus. BC sudah di surga bersama Tuhan Yesus ya. Amin. Aminnya dari Sice sekeluarga. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, Becim, Fanfan ya, sehat ya. Panjang umur. Ya. Terima kasih banyak. Iya, iya. Uce Fang. Yang Ki. Ya. 这张已经跟主耶稣了，他很快乐呀。你们要坚强，主耶稣爱他，比你们更爱他呀。哎呀，我们都是turut berduka cita ya. Sayangnya,我们tidak bisa ke sana ya, minta mohon maaf sebesar-besarnya ya. Tapi 我们sama-sama sangat merasakan berduka ya, kehilangan Cecan dengan begitu cepat. Ya, tapi Tuhan lebih aita, Tuhan sudah bawa dia ke tempat yang lebih bahagia. Harus kuat ya, terus jaga iman bersama Tuhan. Ya, sese ya, sese. Ya, sese ya, iya. Sese ya, oke. Ya, sama-sama Fang. Kau luar biasa Fang. Ya, kau sudah buat yang terbaik. Luar biasa ya. Tuhan berkati. Ini Becim ini Fanfan. Ini dari Toki. Berduka Oh, cita. Tokim. Ya, berduka cita buat Cimu juga Indah semua. Kita percaya bahwa Wandi sudah diterima di Tuhan. Semoga dikuatkan dan diberikan hiburan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tua Kim. Ya. Becim, Fanfan turut berduka cita ya. Ini Karisma, istrinya Jeffrey. Karisma. Ya. Turut Thank berduka you ya, cita. Karisma. Ya.
Ya, sih. Ya, Becim. Kita punya enggak ada kode gambarnya, enggak bisa. Terima kasih juga untuk semua sepupu-sepupu ya yang sudah mendukung dan berdoa buat kami. Thank you ya. Terima kasih juga untuk semua brother sister, jemaat. Terima kasih banyak ya. Oke. Terima kasih untuk semua kita. Ya. Berduka ya, AI, Jamie. Berduka ya, Jim. Kami lihat ya, Jim. Kita, Bro Jamie dan AI. Bro Jim, mungkin ada ini yang mau lihat ini susu barangkali. Kenapa? Mungkin ada yang keluarga yang mau lihat ini almarhum Susu Wandi. Oh, boleh. Thank you. Oke. Bro Jamie, saya izin live ya, Bro. Turut berduka cita. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bro. Oke, saya kasih ke ini ya, ke peti. Oh, ini. Dia mau lihat tidak? Mau dikasih anunya. Oh, thank you ya sudah datang. Thank you ya. Jadi, thank you. Pamit dulu Bro Jimmy. Oke. Saya pamit ya Bro Jimmy. Oke, silakan. Berduka cita ya, Jim. Bro Jim. Oke ya. Saya juga live dulu ya. Saya mau Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya kita turut berduka. Oke, bye-bye. Bye-bye. Dari Bro Terima James. kasih semuanya.